Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Genpo Rapar. Balik lagi bersama kita di sini Kepo Talk, obrolan ringan seputar kepariwisataan, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Hari ini Kepo Talk ada yang berbeda karena sekarang kita berada tepat di Danau Sentarum. Luar biasa. Saya tidak sendiri, hari ini saya akan ngobrol bareng dengan narasumber-narasumber hebat kita. Di sini ada Ibu Kadis Porapar Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Windy Prihastari, SSTP MSI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Danau Sentarum. Selamat pagi, iya. Dan di sini juga ada Kabid Wilayah 1 Taman Nasional Betung Kerihun, Bapak Junaidi. Selamat pagi, Bapak. Iya, dan seperti biasa di sebelah saya ada Mak Wi, iya. Mbak Dewi Sapitri, penggiat pariwisata. Selamat pagi, Mak Wi. Selamat pagi, Danau Sentarum. Iya. Dan satu lagi yang sudah tidak asing di tengah kita dan sering kita lihat ya, kemarin juga menjadi narasumber di Kepo Talk episode yang ada di Kuburaya ya, Bang ya. Bang Rudi Baco, Pok Darwis dari Sungai Kupas. Selamat pagi, Bang Rudi. Selamat pagi, Kak Be. Iya, luar biasa ya, hari ini episode kita ada di Heart of Borneo ya, Maui ya, jantungnya Kalimantan, paru-paru dunia yang luar biasa sekali. Ya, lagi langsung saja mungkin ya kita ke pertanyaan pertama untuk Ibu Kadis Porapar Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Bu Kadis atau untuk Mbak Kepo? Untuk Mbak Kepo dan Bu Kadis. Ini Mbak Kepo kita. Ya, baik Ibu. Bagaimana pengembangan pariwisata yang ada di Kapuas Hulu berkaitan dengan Pra Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023? Silakan Ibu. Ya. Alhamdulillah kita sampai di Kabupaten Kapuas Hulu ya, dengan melihat ada destinasi wisata khususnya desa-desa wisata di Kabupaten Kapuas Hulu yang akan kita ikutkan di ADWI tahun 2023 tingkat nasional maupun tingkat provinsi Kalimantan Barat. Nah, upaya-upaya dalam pengembangan dengan adanya destinasi-destinasi baru di suatu tempat itu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Apalagi dengan adanya desa-desa wisata ini yang merupakan adanya prakarsa dari masyarakat tersebut, dari pemberdayaan masyarakat yang ada di desa wisata tersebut, sehingga muncullah kelompok-kelompok sadar wisata. Nah, dengan adanya ADWI ini, maka apalagi kita akan membuat ADWI tingkat provinsi ya, kita berharap bisa memotivasi para pelaku usaha pariwisata, pengelola wisata, termasuk stakeholder yang menangani di bidang kepariwisataan untuk bersinergi, berkolaborasi, memajukan pariwisata. Dari perjalanan pertama kita sudah ke desa wisata Rantau Kalis. Rantau Kalis itu dengan potensi wisata alam, adanya wisata minat khusus juga, kemudian dengan atraksi-atraksi yang sangat banyak sekali, bisa untuk menarik para wisatawan untuk datang ke sana. Nah, dengan wisata minat khusus, treknya panjang ya, Mak Wi ya, kemarin itu ya lumayan panjang, keren sekali. Kemudian adanya Bukit Baki ya. Nah, Bukit Baki menambah keindahan dari alam desa wisata Rantau Kalis. Kemudian kita lanjutkan kemarin ke Dusun Semangit. Ke itu dulu ya, ke rumah Banua Sadap. Ya, rumah Banua Sadap sebelum ke Dusun Semangit. Rumah Banua Sadap itu menghadirkan atraksi selain pariwisatanya juga ekonomi kreatif. Nah, kita bisa menenun bersama di sana yang kita sama-sama kenal dengan adanya tenun sidan. Tenun sidan itu ialah salah satu tenun khas Kalbar yang baru saja mendapatkan juara pada saat Inacraft 2022 kemarin. Nah, semua luar biasa Kapuas Hulu. Kita bisa menenun langsung, menenun langsung di sana dengan suasana kekeluargaan di rumah panjang ya, dari rumah betang, di rumah panjang, ketemu langsung dari penenun yang cilik, Pak, dari penenun yang cilik itu sudah bisa menenun sampai dari
ibu-ibu yang memang sudah lama di sana. Tinggal nanti gimana caranya kita untuk menjadikan suatu paket wisata yang sebenarnya sudah ada ya Mbak Wi ya, sudah ada paket-paket wisata tersebut disinergikan mungkin dengan stakeholder terkait. Kemudian ke Rantau Kalis. Nah, ke Danau, sebelum ke Danau Sentarum kemarin ke Dusun Semangit. Nah, Dusun Semangit disambut dengan penyambutan tar dan sampan bidar. Nah, itu kan luar biasa sekali. Disambut di atas air, di atas danau. Nah, yang tadinya kami berpikir kita cuma disambut seperti biasa di darat ya, di atas rumah. Nah, tapi begitu amazingnya kita bisa disambut di atas danau. Nah, dengan keramah tamahan penduduk setempat, terus mereka senang sekali kita datang ke sana. Itu menambah semangat dari kami semua untuk terus melanjutkan perjalanan ini ya Mbak Win ya, untuk ke kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Barat. Nah, sekarang kita berada di Danau Sentarum. Dari sore kita melihat sunsetnya yang luar biasa. Tepatnya di Pulau Sepandan. Iya. Apa saja yang harus dilakukan Ibu untuk mempromosikan secara luas desa-desa wisata yang ada di Kapuas Hulu? Iya, yang pertama tadi tentu harus adanya sinergi, kolaborasi, seperti asal mula hadirnya Mbak Kepo. Kepanjangannya Mobile Acceleration Kolaborasi Kepariwisataan Ekrab Pemuda dan Olahraga. Nah, kita tidak bisa untuk mengelola pariwisata atau melakukan pengembangan pariwisata di Kalimantan Barat ini hanya berjalan sendiri. Dinas Pariwisata tidak bisa sendiri, kemudian dari teman-teman Pokdarwis tidak bisa sendiri, tapi dengan adanya sinergi kolaborasi dari berbagai stakeholder terkait pasti bisa sendiri. Nah, promosi tentunya harus dibuat media promosi, baik itu melalui paket-paket wisata dengan menggunakan promosi digital marketing ya. Yang sekarang juga kita sudah beralih ke promosi digital marketing. Kita dorong destinasi wisata, desa-desa wisata untuk segera membuat promosi sehingga nanti bisa seperti Bang Rudi. Bang Rudi paket wisatanya sudah kita promosikan di tingkat nasional, onboarding dengan Aladin. Dan tidak lama ya Bang Rudi ya, sudah ada tamu yang datang dari luar Kalimantan Barat untuk berkunjung ke Sungai Kupang. Jadi dari Kalimantan Tengah ya, dari Kalimantan Tengah untuk berkunjung ke Sungai Kupang. Nah, pasti kan masyarakat dan kawan-kawan pasti sangat senang ketika promosi tersebut sudah onboarding di tingkat nasional dan tamu langsung datang ke sini kan, jadi penasaran. Iya, betul Bu. Belum ke Kalimantan Barat kalau belum ke Danau Sentarum. Iya. Baik, terima kasih Bu Windy. Kita akan berlanjut lagi, mungkin pertanyaan kedua untuk Pak Junaidi. Baik, pertanyaan selanjutnya nih ke Pak Junaidi. Bagaimana pengembangan pariwisata di Kapuas Hulu dan yang mana sih Pak bagian besar yang merupakan daerah konservasi di sini? Kabupaten Kapuas Hulu ini termasuk kabupaten yang luas di Kalimantan Barat dan punya 2 kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional Betung Kerihun dengan luas 800.000 hektar. 100.000 hektar. Kemudian Danau Sentarum dengan luas 127.000 hektar. Wow, luar biasa. Kemudian 2 kawasan ini punya karakter yang berbeda. Kalau yang pegunungan yang membentang di sepanjang perbatasan itu Taman Nasional Betung Kerihun. Kemudian yang danau ini sebagian besar adalah Taman Nasional Danau Sentarum. Jadi ada danau yang berada di luar kawasan juga, yang lebih banyak didiami masyarakat sekitar. Kemudian ada juga dusun atau desa yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Sementara di Taman Nasional Betung Kerihun, sebagian besar desa berada di luar kawasan. Jadi 2 kawasan ini punya tipologi yang berbeda. Masyarakatnya juga berbeda, dari suku yang berbeda. Jadi
Nah, keanekaragaman itulah yang menjadi daya tarik dua taman nasional ini untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Terima kasih Pak Junaidi. Pertanyaan selanjutnya saya akan berikan kepada Mbak Dewi Sapitri yang biasa dikenal dengan Mak Wi. Nah langsung saja nih Mak Wi. Konsep pariwisata dengan isu lingkungan menuju tourism sustainable. Maksudnya apa sih Mak Wi? Tolong jelaskan. Ini luar biasa ya. Nah, pariwisata berkelanjutan itu adalah suatu konsep bagaimana kita sebagai pengelola, operator, dan semua stakeholder terutama untuk pengunjung yang bisa memikirkan wisata itu nggak hanya saat kita datang, saat ini, tapi kita harus berpikirkan yang masa akan datang. Nah, artinya konsep tourism sustainable ini memikirkan bagaimana kita mengembangkan, berinovasi, betul kata Bu Kadis, bagaimana kolaborasi ini bisa saling sinergi, berinovasi untuk mengembangkan dan memikirkan kedepannya ini harus seperti apa. Nah, terkait dengan konsep untuk perlindungan lestari gitu ya. Nah, kenapa sekarang ini di dalam kegiatan isu lingkungan tadi, kami sebagai tour operator sudah memikirkan bagaimana setiap pergerakan kunjungan wisatawan itu tidak membawa dampak negatif, terutama sampah. Nah, karena apa? Semakin berkembangnya sebuah destinasi, semakin meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan, pasti akan membawa dampak yaitu meningkatnya sampah. Artinya kami harus mulai nih memikirkan nih, jangan sampai contohnya Danau Sentarum. Lokasi yang begitu luas, begitu banyak sekali objek wisata yang luar biasa di sini. Jangan sampai kita ini artinya menyumbangkan sampah, baik si pengelola maupun si pengunjung. Nah, mulai dari situ, terutama di Yogyakarta Jelajah Katulistiwa, Yogyakarta Tour Katulistiwa, kita sudah melakukan setiap perjalanan wisata, setiap paket-paket perjalanan kita including dengan tumbler. Jadi wisatawan Bu, kita sudah sediakan tumbler agar mereka tidak lagi menggunakan botol atau minuman plastik. Nah, kita sediakan iGreen. Ya. Itu salah satu upaya untuk pelestarian lingkungan. Nah, di Pra ADWI juga kita sosialisasi mengenai salah satu CHSE. Nah, dalam CHSE itu ada yang namanya wisata ramah lingkungan. Ramah lingkungan, kita tidak menyumbang sampah. Begitu Mbak Adi. Oke, untuk mempromosikan suatu destinasi wisata khususnya yang ada di Kapuas Hulu ya, kita tuh harus mengemas paket wisata. Nah, tips-tips untuk Pokdarwis yang ada di Kapuas Hulu, cara mengemas paket wisata itu seperti apa Mbak Wi? Oke, nah di dalam branding pariwisata di Kalimantan Barat, rimba dan budaya itu merupakan sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi untuk kita menjual atau menyusun paket-paket wisata. Kapuas Hulu terkenal dengan budaya dan alamnya, dan itu tidak bisa kita pungkiri karena hampir seluruh tadi luasnya 2 taman nasional yang di dalamnya itu ada keberadaan masyarakat adat di dalamnya yang lengkap dengan alamnya. Artinya teman-teman operator lokal atau Pokdarwis, kelompok-kelompok pengelola wisata sudah harus memikirkan dalam menyusun paket wisata itu harus dibuat sebuah atraksi yang sangat bernilai tinggi. Artinya nilai jual ini yang mempunyai authentically, uniknya, terus punya rasa keingintahuan wisatawan untuk datang, mencoba dan bereksperience. Makanya untuk paket-paket wisata saya sarankan kawan-kawan Pokdarwis menyusunnya dengan memberikan sebuah tagline living culture with Dayak atau menggunakan experience gitu, ini jantung Borneo. Makanya paket wisata itu harus mengedepankan experience dan explore. Nah, explore untuk mengunjungi wisata di jantungnya Borneo. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Mak Wi, luar biasa. Dan pertanyaan selanjutnya kita ke narasumber terakhir nih. Siapa sih yang nggak kenal sama Bang Rudi Baco? Sebagai salah satu Pokdarwis yang ada di Sungai Kupa ya Bang ya. Baik, Bang Rudi kan sebelumnya pernah mengikuti ADWI 2022. Iya, dan Pak Sandiaga Uno langsung datang ke Sungai Kupa. Nah,
saya mau nanya nih, gimana caranya untuk mendaftar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 nih? Ajak nih semua yang ada di Kapuas Hulu. Silakan Bang Rudi. Ya baik, terima kasih Kak Abel. Nah, caranya yaitu yang pertama kita harus mendaftarkan desa wisata kita ke laman Jadesta, Kak. Nah, memang di sini adalah akun ataupun sudah dijadikan seperti website yang kita pun juga bisa mengakses, mengupload apapun yang ada di desa kita, baik itu potensi-potensinya, baik pun itu tadi kata Mak Wi paket-paket wisatanya, kita bisa masukkan atau upload ke website tersebut, sehingga kita sebagai pengelola nih lebih enak nih. Kita ingin masukkan, mempromosikan desa wisata kita. Dan satu di antara terkait tentang bagaimana untuk mekanisme pendaftarannya. Tadi yang pertama kita buka laman Jadesta, yang kedua klik daftar, dan setelah itu kita masukkan profil desa wisata kita, Kak. Nah, di profil desa wisata itu ada beberapa poin yang harus kita isi, dan selanjutnya ada 5 yang harus kita penuhi. Apa tuh Bang? Yang satu diantaranya daya tarik pengunjung, dan yang kedua itu souvenir. Di souvenir ini ada kuliner, fashion, dan juga kria. Dan yang ketiga homestay dan juga toilet. Dan yang keempat itu digital dan kreatif. Dan yang terakhir kelembagaan desa wisata dan CHSE. Nah, apabila kelima itu ada, kita foto, setelah itu kita upload ke laman Jadesta. Dan saya yakin bahwasanya saya sempat insecure, Mbak Abel, karena ketika datang ke Taman Nasional ataupun desa wisata Danau Sentarum ini, ternyata tempat kami belum ada apa-apanya, Pak. Dan ini sangat luar biasa. Luar biasa ya, Bang. Cuma saja pengelolanya belum mengupload dan mendaftarkan. Apabila mendaftar, dapat saingan. Iya, ini sangat-sangat Bu. Dan saya yakin bahwasanya kalau misalnya Pok Darwish yang ada di Kapuas Hulu ini mengikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia 2003, saya yakin di Kapuas Hulu ini akan masuk nominasi 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Bang Rudi. Terima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Ibu Kadis, terima kasih. Mak Wi, terima kasih. Pak Junaidi, terima kasih. Semoga nanti kita bisa balik lagi ya ke Putus Hibau, ke Kapuas Hulu, tepatnya di Danau Sentarum. Yang luar biasa ini. Iya. Baik, untuk Genporapar yang ingin menanyakan, kita buka sesi Q&A nanti, silakan untuk di kolom komentar. Ya, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Kepo Talk episode selanjutnya. Saya Abel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.